Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Muhammad Fauji, NPM 2021911111 dari program studi Pendidikan Jasmani kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pendidikan jasmani dan olahraga. Langsung saja, pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan yang sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Adapun manfaat pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi maksudnya semakin terpenuhinya kebutuhan gerak di masa pertumbuhannya, maka cepat pula kualitas pertumbuhannya. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Jadi si anak akan merasakan kebebasan untuk bermain, bergerak, dan belajar tentang potensinya, dan dalam kegiatan ini anak mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Maksudnya, ketika si anak memasuki masa pertumbuhan cepat, kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru akan berjalan lambat, dan begitu pun sebaliknya. Karena pada usia sekolah dasar, tingkat pertumbuhan sedang lambat-lambatnya, maka pada usia inilah si anak harus sering bergerak dan mendapat bimbingan yang benar. Yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Jadi maksudnya ketika si anak telah melakukan aktivitas yang berlebihan, segeralah istirahat. Karena setelah istirahat, anak akan kembali memperbarui dan memulihkan kembali energinya secara optimal. Yang kelima, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga yang benar akan memberikan secara keseluruhan, karena hasil yang diperoleh dari pendidikan jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Selanjutnya ada pula dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan. Sekali lagi, pendidikan jasmani dan olahraga merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan umum. Lewat program pendidikan jasmani dan olahraga untuk mengembangkan kepribadian individu, karena tanpa pendidikan jasmani dan olahraga, proses pendidikan akan pincang, tidak seimbang. Ada 3 hal yang menjadi sumbangan unik dari pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani kesehatan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan fisik. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan prinsip gerak serta menerapkannya dalam praktek. Ada juga aspek penting dari pendidikan jasmani dan olahraga. Adapun dasar-dasarnya yang harus dipertimbangkan, yakni kebugaran, kesehatan, keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan citra diri. Selanjutnya ada pula landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Ada 3 disiplin ilmu sebagai landasan ilmiah, yaitu biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama ada landasan biologis pendidikan jasmani, merupakan disiplin yang berorientasi tubuh
mental, dan sosial. Yang kedua, ada landasan psikologis pendidikan jasmani, yang mana pelaksanaannya itu melibatkan interaksi antara guru dan si anak atau peserta didik. Yang ketiga, ada pula landasan sosiologis pendidikan jasmani, merupakan sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan apa perbedaan itu pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang pertama ada pendidikan jasmani, yaitu pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Jadi, pendidikan jasmani itu merupakan sebuah program pendidikan lewat gerak atau permainan olahraga. Yang kedua ada pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, serta kebugaran jasmani. Pendidikan olahraga lebih mengedepankan pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Pendidikan olahraga memberikan pengalaman yang lebih komplit dan autentik daripada pendidikan jasmani. Oke, pendidikan jasmani objeknya itu seluruh siswa dan subjeknya itu guru dan tujuannya itu untuk mencapai pendidikan. Sedangkan pendidikan olahraga objeknya itu siswa yang berminat atau berbakat dalam cabang olahraga tertentu dan subjeknya itu pelatih, serta tujuannya itu untuk mencapai sebuah prestasi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, Hardi Muhammad Fauzi, tentang apa itu pendidikan jasmani dan olahraga. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.